Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa D4 ketiga Universitas Balikpapan yang berbahagia. Berjumpa lagi di pertemuan PJJ, mata kuliah ergonomi dan penanganan material. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dan semangat dimanapun saat ini berada. Hari ini saya akan meneruskan janji saya tentang lanjutan materi biomekanika. Ya, pada materi hari ini Anda dapat menganalisis dan mengaplikasikan ilmu biomekanika. Ya, Anda akan mengetahui sikap kerja yang berbeda itu akan dapat menghasilkan kekuatan yang tertentu. Gitu ya. Nah, di persamaan pembebanan ini Anda juga bisa mengevaluasi pekerjaan operator agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Kita lanjut. Sebagai pendahuluan, gangguan low back pain atau LBP ya, atau diagnosis itu HNP ya, hernia nucleus pulposus, itu sering dialami oleh pekerja gitu. Nah, penyakit ini tuh paling ditakuti oleh pekerja. Ya kenapa? Karena nyerinya itu sangat hebat gitu ya. Bahkan terasa sakit ketika hanya bergerak sedikit. Nah, terkadang nyeri itu juga bisa dirasakan sampai pada bagian tulang ekor. Nyerinya itu seperti tertusuk gitu. Sifat nyerinya itu seperti ditusuk ya di area pantat gitu ya, yang menjalar ke salah satu kaki gitu ya, menjalar gitu ya. Bisa juga kesemutan atau lemah otot di kaki gitu ya. Bahkan sampai tidak bisa menahan kencing. Ya. Nah, itu semua bisa terjadi karena saraf di tulang belakang itu terdorong oleh diskus atau dis tulang belakang ya. Orang bilangnya saraf terjepit ya. Nah, dis itu berfungsi sebagai peredam getaran pada saat tubuh bergerak, baik pada saat translasi dan rotasi ya. Lihat pada gambar. Nah, dis lumbal kelima atau sakrum ke-1 itu merupakan titik rawan dalam sistem rangka. Ya, bentuknya itu dia menyudut, sehingga gerakan yang ekstrim itu dapat membuat dis keluar dari tempatnya, itu dia mendorong ke arah saraf. Ya. Nah, dalam bidang okupasi itu diperberat dengan mengangkat beban yang berat. Gitu, ya. Nah, L5S1 ini dijadikan sebagai indikasi karena sebagian penyakit itu ada di L5S1 gitu ya. Beban yang diberikan itu dia akan memberikan reaksi gitu, pada L5S1 dan merupakan daerah yang rentan gitu untuk mengakibatkan kelumpuhan. Besar gaya tekan pada segmen L5S1 dari kegiatan pengangkatan ya, Newton distandarkan oleh NIOSH ya, National Institute of Occupational Safety and Health ya, tahun 1994. Besar gaya tekannya adalah di bawah 6.500 Newton pada L5S1. Sedangkan batasan gaya angkatan normal itu sebesar 3.500 Newton pada L5S1 ya. Ini perlu diingat ya. Nah, dalam banyak kegiatan penanganan material itu seperti mengangkat, kemudian membawa, mendorong, menarik gitu ya. Nah, gaya-gaya yang signifikan itu terjadi pada tulang belakang bagian bawah, yaitu ruas lumbar ke-5 dan sakrum ke-1 ya. Itu yang kita sebut L5S1 tadi, di mana lokasi itu sering terjadi untuk cedera punggung. Nah, menurut Chavin itu ada 6 penghubung ya, atau link atau konektif. Ya. Satu itu penghubung lengan bawah yang dibatasi sambungan pergelangan tangan dan siku gitu ya, lengan bawah. Kemudian yang kedua penghubung lengan atas yang dibatasi sambungan siku dan bahu gitu ya, untuk lebih mudah mengingatnya. Kemudian yang ketiga itu penghubung punggung yang dibatasi sambungan bahu dan pinggul. Gitu ya. Kemudian paha yang dibatasi sambungan pinggul dan lutut. Nah, kemudian yang kelima
itu betis ya, penghubung betis. Itu dibatasi sambungan lutut dan mata kaki. Dan terakhir itu penghubung kaki ya, yang dibatasi sambungan mata kaki dan telapak kaki gitu ya, untuk mengingatnya. Nah, dalam biomekanika, perhitungan mencari momen dan gaya itu dapat dilakukan dengan cara menghitung gaya dan momen itu secara parsial ya, atau menghitung tiap segmen yang menyusun tubuh manusia ya. Nah, berat dari masing-masing segmen ya, yang seperti digambar itu didapat dari besarnya persentase itu dikali dengan gaya berat dari orang tersebut. Perlu kita ketahui bahwa seorang operator bekerja itu tidak hanya lengan saja yang mengeluarkan tenaga, tetapi bagian tubuh yang lain seperti punggung, paha, betis itu juga dilakukan. Ya. Jadi dihitung tiap segmen yang mempengaruhi tulang belakang dalam melakukan aktivitas pengangkatan, kecuali segmen kaki. Nah, perhitungan gaya tekan itu dilakukan dengan menggunakan segmen yang mempengaruhi tulang belakang dalam melakukan aktivitas pengangkatan, kecuali segmen kaki. Nah, perhitungan dilakukan dengan batasan pekerjaan pengangkatan dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan statik. Pengangkatan yang dilakukan dengan menggunakan dua tangan dan arah ke depan. Tubuh diasumsikan simetris dengan beban eksternal terdistribusi dalam jumlah yang sama antara tangan kanan dan tangan kiri. Ya. Nah, dalam gerakan pada sistem kerangka otot, otot itu bereaksi terhadap tulang untuk mengendalikan gerak rotasi di sekitar sambungan tulang. Nah, beberapa sistem pengukit itu menjelaskan hal tersebut. Nah, dalam sistem ini, otot itu bertindak sebagai sistem mekanis yang berfungsi untuk menyuplai energi kinetik dan gerakan angular. Ya, misalnya otot tricep. Ya, otot tricep itu dia menarik ulna untuk menggerakkan siku. Kemudian otot bicep, ya, otot bicep itu dia menarik radius untuk mengangkat siku. Ya. Kemudian contoh lain itu otot brachialis. Ya, otot brachialis itu dia menarik ulna untuk mengangkat siku. Nah, model perhitungannya itu bisa Anda lihat di gambar. Ya, kita bisa lihat gambaran sederhana tentang mekanisme gaya atau force telapak tangan. Ya. Nah, ini untuk lengan bawah. Ya. Ini sigma F. Kalau Anda lihat nilainya 0 ya, karena tidak ada gaya horizontal. Ya. Lambda 2-nya itu 43%. Ya. Itu rumus. Karena proporsi jarak pusat massa ke siku gitu ya, ke elbow itu 43%. WLA itu gaya berat yang diterima lengan bawah dalam satuan Newton gitu ya, WLA. Ini rumusnya WLA sama dengan 1,7% dikali gaya badan ya. FYE itu adalah resultan gaya ya pada lengan bawah. Itu juga satuannya Newton. Itu hasil penjumlahan FYW dan WLA. FYW itu adalah resultan gaya pada pergelangan tangan. Ya, itu juga dalam satuan Newton. Nah, sedangkan ME itu resultan momen pada lengan bawah. Ya, rumusnya seperti itu. Bisa Anda lihat. Nah, lengan atas ini hampir sama dengan lengan bawah ya. Persamaannya seperti yang Anda lihat di gambar ya. Dia sama juga, tidak ada gaya horizontal. Tapi untuk proporsi jarak pusat massa ke bahu dia 43,6%. Kemudian untuk rumus gaya berat yang diterima lengan atas itu dia memakai konstanta 2,8% dari gaya badan. Ya. Karena menghitung gaya maka satuannya dalam Newton ya. Nah, ingat, lengan atas itu dibatasi join siku dan bahu. Ya, jadi gaya pada lengan atas itu dikalikan 2. Ya, momen itu dikalikan 2 agar benda itu utuh, satu. Gitu ya. Nah, ini untuk keseimbangan punggung.
Ya, sama juga tidak ada gaya horizontal sehingga sigma gaya X-nya nilainya kosong ya. Maaf, itu untuk catatannya harusnya di slide sebelumnya ya, di lengan atas. Tadi saya sudah sampaikan juga untuk gaya pada lengan atas itu dikalikan 2 ya, momen dikalikan 2 agar benda itu utuh 1 ya. Nah, gaya berat yang diterima punggung adalah 50% gaya badan ya. FYT itu resultan gaya pada punggung. Ini rumus untuk menghitung gaya tekan pada L5S1. Ya, tadi kita sudah dapatkan WO ya, berat beban ya dalam Newton, kemudian WH berat telapak tangan, WLA berat lengan bawah, WUA berat lengan atas, WT berat punggung, itu jadi tinggal dimasukkan saja itu nilainya ya. Nah, untuk mencari gaya perut atau FA, maka perlu dicari tekanan perut ya atau PA ya dengan persamaan ini. Ya, rumus dan keterangannya seperti yang Anda lihat di gambar ya. Nah, mengapa gaya perut juga perlu dicari? Karena model ini juga meliputi pengaruh dari tekanan perut ya, abdominal pressure yang berfungsi untuk membantu kestabilan badan dari pengaruh momen dan gaya yang ada ya. Kemudian untuk mencapai keseimbangan tubuh pada aktivitas pengangkatan, momen pada L5 dan S1 itu diimbangi gaya otot pada spinal erector, FM, yang cukup besar gitu ya. Nah, gaya otot pada spinal erector itu telah dirumuskan oleh Chaffin sebagai berikut ini ya. Jadi kita tinggal ikuti saja pemasukan angka-angkanya ya. Nah, dengan menggunakan teknik perhitungan keseimbangan gaya pada setiap segmen tubuh manusia, itu akan didapat momen resultan pada L5S1. Ya, ini rumus akhirnya. Ya, memang saya kira ini akan cukup rumit, ya. Tapi ini penting buat saya untuk membuktikan aktivitas angkat-angkut dari pasien pekerja itu memang menimbulkan risiko cedera tulang belakang. Ya. Jadi misalnya ada operator pelabuhan ya diperiksa oleh dokter dan didiagnosis HNP ya atau saraf kejepit ya. Tentu harus ditentukan apakah penyakitnya ini diakibatkan oleh pekerjaannya di pelabuhan atau istilahnya penyakit akibat kerja ya. Jangan-jangan pekerja menderita HNP karena hobinya ya, misalnya suka sepedaan ekstrim ya, melintasi gunung misalnya. Nah, membuktikan ini karena pekerjaannya mengangkat-angkut di pelabuhan dengan model ini itu agar nanti bisa mendapatkan klaim ya penyakit akibat kerja dari BPJS Ketenaga Kerjaan atau laporan nanti kepada Dinas Ketenaga Kerjaan. Nah, Anda seorang safety officer juga bisa menggunakan ini untuk analisis aktivitas angkat beban yang ditinjau dari aspek biomekanika dan fisiologi seperti itu ya. Ini action limit ya. Nah, action limit merupakan metode yang digunakan untuk pencegahan cedera pada aktivitas pengangkatan ya. Action limit itu sebagai kelanjutan tindakan untuk mengantisipasi, mencegah dan mengkoreksi proses produksi yang tidak sesuai dan memastikan bahwa proses tersebut tidak berulang. Tadi saya sudah sampaikan untuk action limit pada L5S1 sebesar 3.500 Newton. Ya. Nah, besaran AL ya action limit itu dapat dihitung dengan rumus ini ya. Jadi silahkan dilihat. Ya. Tidak usah dihafal, nanti tinggal dibuka saja. Ya. Maksimum permissible limit ya, MPL. Itu adalah batas besarnya gaya tekan pada segmen L5S1 dari kegiatan pengangkatan dalam satuan Newton yang distandarkan oleh Naes pada tahun 94. Untuk menghitung AL dan MPL, perlu diketahui berat objek yang diangkat, lokasi beban yang berhubungan dengan pekerja, jarak dan frekuensi angkat, serta durasi dari kegiatan mengangkat. Ya. Di awal tadi saya sampaikan besar gaya tekannya
di bawah 6.500 pada L5S1. Itu sesuai NIOSH juga. Sedangkan tadi untuk batasan gaya action limit itu sebesar 3.500 Newton. Sehingga apabila force itu dia kurang dari AL, ya, kurang dari action limitnya, berarti dia aman. Ya. Tapi kalau force itu lebih besar daripada action limit, tapi juga kurang dari MPL, itu perlu hati-hati. Ya. Kalau force-nya itu lebih besar dari MPL, nah itu yang berbahaya, gitu, karena dia melebihi. Kan? Nah, ini menurut Tayari, ya, variasi kapasitas individu dalam aktivitas pengangkatan yang berada antara AL dan MPL terbagi menjadi beberapa kriteria. Di antaranya adalah cedera otot meningkat secara normal dan masih dapat ditoleransi ketika pekerja melakukan kegiatan pengangkatan hingga AL, ya, epidemiologik kriteria, gitu ya. Tekanan gaya biomekanik 3.400 Newton pada L5S1 intervertebral disc dipengaruhi oleh kondisi AL, namun dapat ditoleransi oleh mayoritas pekerja usia muda dan pekerja yang sehat, ya. Biomechanical kriteria, ya. Jadi ada perbedaan dengan NIOSH, karena kalau berdasarkan gaya tekan sebesar 6.500, ya, pada L5S1 itu diperkirakan hanya 1% wanita dan 25% pria saja yang mampu melewati batasan angka tersebut. Seperti itu. Makanya ada perbedaan. Ini RWL, ya, recommended weight limit, ya, adalah rekomendasi batas beban yang dapat diangkat oleh manusia tanpa menimbulkan cedera meskipun pekerjaan tersebut dilakukan secara repetitif dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya, RWL ini ditetapkan oleh NIOSH pada tahun 1991. Ya. Menurut NIOSH, beban yang diberikan adalah beban statis, tidak ada penambahan ataupun pengurangan beban di tengah-tengah pekerjaan, beban diangkat dengan kedua tangan, pengangkatan atau penurunan benda dilakukan dalam waktu maksimal 8 jam, pengangkatan atau penurunan benda tidak boleh dilakukan saat duduk, tempat kerja, itu tidak sempit. Nah, ini persamaan untuk menentukan beban yang direkomendasikan untuk diangkat seorang pekerja dalam kondisi tertentu menurut NIOSH, ya. Ini yang seperti Anda lihat seperti ini. Nah, dari persamaan yang ditetapkan si NIOSH tersebut, itu terdapat perbedaan faktor pengali, ya, jarak vertikal untuk pekerja Indonesia, sehingga memang perlu penyesuaian terhadap nilai perkiraan berat badan yang direkomendasikan untuk diangkat. Ya. Nah, setelah nilai RWL tadi diketahui, selanjutnya perhitungan lifting index. Ya, ini untuk mengetahui indeks pengangkatan yang tidak mengandung risiko cedera tulang belakang. Nah, LI itu istilah yang digunakan untuk mengestimasi tingkat stres fisik yang berhubungan dengan pekerjaan mengangkat secara manual, ya, MMH. Nah, perhitungan lifting index ini untuk mengetahui indeks pengangkatan yang tidak mengandung risiko cedera tulang belakang, ya. Yang perhitungan lifting index itu menggunakan persamaan ini. Jika LI kurang dari 1, maka aktivitas tersebut tidak mengandung risiko cedera tulang belakang. Jika LI-nya lebih besar dari 1, maka aktivitas tersebut mengandung risiko cedera tulang belakang. Ya. Kemudian ada MAWL, ya, Maximum Acceptable Weight of Lift. Ya. Berat yang dipilih oleh operator untuk mengangkat tugas yang diberikan sesuai kondisi berdasarkan pada kemampuan operator, ya, berdasarkan asumsi bahwa pekerja itu mampu menentukan beban tertinggi yang dapat diterima kerja dan dapat dipertahankan selama 8 jam waktu bekerja dengan pendekatan psikofisik untuk mengukur kemampuan kapasitas manusia berdasarkan persepsi para pekerja. Ya, ada rumusnya juga untuk MAWL, ya. Jadi rumusnya berdasarkan faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dalam menentukan MAWL, yaitu
frekuensi, titik awal angkatan, jarak vertikal, tipe angkatan, dan ukuran dari barang yang diangkat. Yang demikian yang bisa saya berikan hari ini. Pertemuan berikutnya insya Allah akan saya sampaikan tentang MMH, ya, Manual Material Handling. Jadi materi biomekanika ini akan inline nanti dengan materi MMH tersebut, ya. Jadi kita nanti bisa belajar banyak tentang manual material handling, ya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.